Shalom, selamat siang semuanya. Ya, senang sekali siang hari ini, sore hari ini ya, saya bisa berjumpa dengan semua orang-orang hebatnya Allah, semua orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berarti dan berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, ya, sekalipun mungkin orang tidak menganggap kita, orang menganggap kita sebelah mata, ya, tetapi Tuhan bilang bahwa semua kita ini tetap berharga dan berarti di mata Tuhan. Semua kita ini orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Mengapa kita berarti spesial dan menjadi orang-orang hebatnya Allah? Bukan karena kita punya banyak kekayaan, ya, rumah yang bagus, tinggal di tempat yang memfasilitasi kita dengan hal-hal materi yang begitu mewah atau begitu indah, tetapi kita menjadi orang-orang hebatnya Allah oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, siang hari ini ya, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tidak lagi asing buat kita, tetapi saya bersyukur supaya Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bukan hanya sekedar beragama Kristen, sama-sama bilang bukan sekedar beragama Kristen, ya. Jadi kita tidak hanya sekedar beragama Kristen, pertemuan-pertemuan ibadah kita hadir, ya. Ritual-ritual gereja, hari Minggu kita hadir, terlibat pelayanan, tetapi kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang Kristen di luar sana? Ya, ritual agama kita boleh hebat. Hari Minggu kita nggak pernah absen ibadah. Bahkan pelayanan ada acara-acara gereja di mana-mana kita hadir. Tetapi kalau kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, buat apa? Sama-sama bilang buat apa? Nah, buat apa kita terlibat di dalam setiap ibadah, kebaktian, kita datang ke gereja, tetapi kita nggak ngalamin kemuliaan Tuhan, kita nggak ngalamin apa-apa. Nah, siang hari ini saya mau sodorkan kepada teman-teman semua bahwa kita harus belajar untuk evaluasi diri dan koreksi diri bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah karena Tuhan punya tujuan. Tidak mungkin Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah tanpa satu tujuan. Ini masih sore, udah pada makan siang belum? Makan malam belum ya? Sekali lagi, kali si perjelas ya, sekali lagi. Tuhan itu ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah karena Tuhan punya tujuan. Nah, kalau Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Allah, kalau kita sama sekali tidak ada tujuan, berarti begini, kita sama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Apa bedanya kita dengan semuanya itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Makanya Tuhan itu ciptakan kita serupa segambar dengan Allah, karena Tuhan punya tujuan. Sama-sama bilang Tuhan punya tujuan. Sama-sama bilang Tuhan punya tujuan buat hidup saya. Ya, Tuhan ciptakan saya dengan teman-teman serupa dan segambar dengan Allah karena Tuhan punya tujuan. Nah, tujuan Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah itu untuk apa? Sama-sama coba kita baca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dulu, 26. Alkitab bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, Alkitab bilang begini, ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Manusia tidak diciptakan serupa segambar dengan yang lain. Hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, kambing, babi, sapi, kecoa, semut tidak diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tetapi dari semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, Alkitab bilang apa? Baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Makanya saya mau bilang bahwa kulit hitam atau kulit putih, rambut keriting atau rambut lurus, ya, rambut gondrong atau botak kayak saya, tetap di hadapan Tuhan kita itu apa? Mulia, berharga, spesial, dan berarti. Amin. Ya, jadi kalau kita senyum, waktu senyum dengan orang, lidah kita keluar karena mungkin ada 2 gigi yang rontok, nggak masalah. Sama-sama bilang nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Kenapa? Karena di mata Tuhan kita tetap berharga, berarti, dan spesial. Mengapa? Karena kita semua diciptakan serupa segambar dengan Tuhan.
Jadi di mata Tuhan, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, pertanyaan koleksi, kenapa Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah? Kok binatang, hewan, sapi, kerbau, kucing, kuda tidak segambar dan serupa dengan Allah? Ayo, kenapa? Ada tahu jawabannya? Tahu jawabannya? Coba Kang Karso, apa? Apa tuh? Coba perhatikan teman-teman, coba perhatikan. Nah, Kaleksi mau kasih tahu ke teman-teman bahwa Kaleksi ini bukan berkhotbah, tapi Kaleksi sedang ngajar lah buat teman-teman ya, oke? Deal ya. Kalau Kaleksi datang berkhotbah sih mungkin Kaleksi mau percaya Yesus pasti selamat, kantong kempes jadi kembung, sehat jadi, sakit jadi sehat, oke? Yang nggak punya uang percaya Tuhan nanti tahun depan pasti punya banyak. Wah, kalau Kaleksi tidak seperti itu. Tapi Kaleksi datang hanya untuk mengajarin Bapak Ibu Saudara supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Perhatikan kalimatnya bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, sama-sama manusia, menurut gambar dan rupa. Mengapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Kalimat yang berikutnya bilang apa? Supaya, sama-sama bilang supaya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Coba sama-sama baca kelanjutannya. Alkitab bilang apa? Supaya mereka berkuasa. Sama-sama bilang berkuasa. Berkuasa di sini bukan berarti bahwa Kang Karso berkuasa atas anak, istri, dan berkuasa atas orang lain. Atau berkuasa yang dimaksud di sini adalah orang kaya berkuasa atas orang miskin. Berkuasa di sini bukan berarti bahwa orang yang banyak duit berkuasa atas orang yang sedikit duit. Oh tidak. Berkuasa di sini artinya bahwa memerintah, sama-sama bilang memerintah. Mengelola sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kelola sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Jadi Allah itu memberikan kita kuasa, sama-sama bilang kuasa, ya. Jadi saya sodorkan kepada teman-teman sore hari ini, siapapun engkau, latar belakangmu mau sehancur apapun, percaya bahwa di dalam Yesus semua ini kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Amin. Jadi nggak ada di sini yang nanti wah kalau orang kaya rupanya dia lebih keren, lebih berkuasa. Oh enggak. Semua kita ini manusia, makhluk ciptaan Allah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita berkuasa. Memerintah, mengelola segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Yang salah menjadi benar. Apalagi kita ini pengikut Kristus. Kalau kita ini pengikut Kristus berarti begini, kita kumpul dengan teman-teman yang suka mabok, lama-lama mereka berhenti mabok. Kita kumpul dengan orang lain yang suka ngerokok, lama-lama orang itu tinggalkan rokok. Karena kehadiran kita. Kenapa? Karena ada firman Allah di dalam kita, ada kebenaran Allah di dalam kita, ada kualitas dan bobot hidupnya Allah di dalam diri kita, sehingga kita bisa mempengaruhi yang lain. Sama-sama bilang bisa mempengaruhi yang lain. Nah, mempengaruhi yang lain bukan untuk tinggal tetap di dalam dosa. Mabuk jalan terus, rokok jalan terus, maki-maki orang jalan terus, kutuk orang jalan terus, iri hati jalan terus, minder jalan terus. Sadar bahwa semua kita ini diciptakan Allah serupa segambar dengan Allah untuk mengelola sesuatu yang salah menjadi benar. Amin. Makanya Alkitab bilang kita ini adalah suratan Allah yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Orang bisa bertemu dengan Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan. Salah satu jalannya melalui siapa? Salah satu jalannya melalui siapa? Melalui kita. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi sore hari ini saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara supaya belajar untuk tidak minder hadapi kenyataan dan realita hidup. Mulai sore hari ini bangun keyakinanmu bahwa engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan Allah memberikan engkau kuasa untuk mengelola sesuatu yang tidak benar menjadi benar, yang salah menjadi baik. Itu tujuannya. Sama-sama bilang, saya temukan orangnya.
Nah, coba lihat samping kiri kanannya, kasih senyum. Yang suka ngomong jorok, ya kan? Ya, iri hati, kutuk orang, ya semoga kamu ditabraklah. Saya doakan kamu supaya kamu disenggol sama kecoa, semut, tikus, dan cicak, dan sebagainya. Kita berhenti untuk mengucapkan kata-kata itu. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa untuk mengelola sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Jadi sore hari ini saya hanya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yakinkan dirimu, bangun kesadaran, bangun keyakinan bahwa engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Teman-teman coba perhatikan. Jari tangan Kak Lexi putus. Bisa ya lihat ya. Ini bukan karena Kak Lexi mencuri terus ditangkap orang, terus tangan Kak Lexi dipotong, oh enggak. Ya. Pertanyaan Kak Lexi kira-kira jelek banget nggak? Jujur aja. Oke ya, sekali lagi ya, ini bukan karena Kak Lexi mencuri, ketangkap terus dipotong orang ya, deal ya. Ini karena saya suka ngutuk orang, ya karena saya di Jakarta Timur hancur, ngutuk orang, caci maki orang, suka mukul orang, itu Kak Franky tahu ya. Natal aja bisa tertunda 15 menit hanya menunggu saya tanya, Kak di mana? Oh iya, ban motor bocor, padahal baru hajar orang di Cikunir, baru hajar orang. Akhirnya apa yang terjadi seperti Yakub, Tuhan tepuk kakinya, harus pincang dulu baru bertobat. Saya harus kehilangan jari dulu baru bertobat ingat Tuhan. Perhatikan, kulit saya jelek nggak? Hah? Jujur aja, jangan bilang bagus, jujur aja dari hati nurani paling dalam, jelek nggak? Hah? Jelek. Wah dulu saya masih muda, nggak berani kenalan sama cewek-cewek. Ini kan anak-anak muda, cara anak muda ya Kak. Nggak apa, anggap aja anak muda, nama ya. Ya, anggap aja kita semua anak muda. Ini dulu saya kalau ke sekolah itu, saya pakai baju yang namanya lengan tangan panjang. Supaya apa? Kulit saya yang keriput ini tidak terlihat. Malu kalau kenalan sama cewek. Langsung salaman, tarik tangan, masukin ke dalam saku celana. Karena apa? Minder dan malunya minta ampun. Tapi setelah saya belajar firman dan saya tahu dan saya meyakini bahwa saya ini diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah, masa bodoh dengan kulit saya yang kelihatan jelek seperti kulit kakek-kakek. Benar kan? Saya sudah masa bodoh. Sekarang saya percaya bahwa Allah menciptakan saya serupa dan segambar dengan Allah. Saya harus lawan rasa minder saya, rasa malu saya. Saya harus lawan karena apa? Saya diberikan kuasa untuk apa? Untuk memberi dampak hidup yang benar kepada orang lain. Orang yang tadinya minder, orang yang tadinya malu. Oh ternyata waktu saya kasih contoh tangan saya, ternyata dia bisa bertobat, berubah dan percaya diri, jadi berkat dan jadi kesaksian buat orang lain. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, teman-teman semuanya anak-anak muda, jangan pernah minder dan malu dengan kenyataan dan realita hidupmu. Percaya dan yakin, bangun kesadaran bahwa engkau diciptakan apa? Serupa segambar dengan Allah, bukan serupa dan segambar dengan binatang dan hewan. Amin. Nah kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti begini, kata-kata kita, perbuatan kita nggak boleh sama dengan, tidak boleh serupa dengan binatang dan hewan. Teman-teman coba menganalisa ya. Banyak nggak orang-orang yang katanya orang Kristen, beragama Kristen, tapi mulut dan perbuatan dan perkataannya sama seperti hewan dan binatang? Banyak nggak? Banyak nggak? Mereka rajin keluar masuk gereja nggak? Keluar masuk gereja, jangan jauh-jauh. Saya kan berasal dari Timur, orang Timur. Ya. Yang melayani di mimbar kalau hari Minggu majelis-majelis, istrinya matanya biru, itu nggak masalah. Padahal tadi malam baru dapat pukul, dapat tempeleng dari suami. Tapi hari Minggu nganggap nggak ada dosanya, sama suami ibadah. Suaminya majelis gereja. Tapi tadi malam baru hajar istrinya sampai matanya apa? Biru. Ada kor. Semuanya maju. Nyanyi, wah luar biasa. Tapi pulang apa yang terjadi? Minum mabok, rokok, dan lanjutkan dengan
perkataan dan perbuatan seperti apa? Binatang. Itu yang saya bilang. Cuman ritual, agamanya memang Kristen. Katanya percaya siapa? Katanya percaya Yesus. Agamanya Kristen, tetapi cuman apa? Ritual. Sama-sama bilang ritual. Kita nggak mau. Jangan sampai begini, teman-teman. Udah capek-capek tinggalkan keyakinan yang lama ya. Capek-capek tinggalkan keyakinan yang lama, kepercayaan yang lama, agama yang lama. Tetapi sikap, perbuatan, dan perkataan kita tidak pernah apa? Tidak pernah berubah. Hanya status dan identitas kita secara formalitas di dalam KTP yang berubah. Tadinya Islam atau agama kampung sebelah, sekarangnya Kristen. Tapi perkataan dan perbuatannya masih serupa dengan dunia. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti itu. Tetapi kita harus sadar diri bahwa kita ini orang yang percaya kepada Kristus, tidak hanya sekedar percaya. Amin. Kita ini menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tidak sekedar percaya, tapi kita tahu, mengerti tujuan kita ini percaya, tujuan kita ini diciptakan itu untuk apa? Kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk berkuasa, mengelola, memerintah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang salah menjadi benar. Tadinya kita pemberontak, kita suka maki-maki orang, kita suka kutuk orang. Tapi waktu kita menyerahkan diri kepada Allah, kita tahu diri bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita bisa mengambil keputusan untuk berubah. Amin. Jadi yang pertama di sini adalah kita diciptakan Allah serupa, segambar dengan Allah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kayaknya ragu. Tujuannya untuk hari Minggu ke gereja, amin. Tujuannya kalau hari Minggu panas-panasin kursi di gereja, amin. Tujuannya supaya KTP kita dirubah. Tadinya Islam menjadi apa, Kri? Bukan itu tujuannya. Kita percaya Yesus dengan tujuan supaya kita mengerti identitas kita. Kita tahu diri. Oh, ternyata saya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dengan tujuan supaya apa? Saya bisa memerintah, mengelola hidup yang tidak baik menjadi baik. Yang salah menjadi benar. Orang-orang kalau ketemu saya, orang-orang ngobrol dengan saya, orang itu terbangun dan termotivasi untuk semakin mengenal Tuhan. Saya dengan Karama mungkin kurang lebih ber2 tahun kenal. Saya bilang sama Karama, kalau Karama berteman dengan saya, bangun hubungan dengan saya, kalau Karama tidak menemukan kehendak Allah di dalam diri saya, jangan bergaul dengan saya. Putuskan hubunganmu dan cari orang lain. Kalau Karama bergaul dengan saya, Karama tidak bertumbuh, semakin bertumbuh mengasihi dan mengenal Tuhan, berarti dia menemukan sesuatu yang salah di dalam diri saya. Jangan lama-lama Karama, segera ambil keputusan untuk putuskan hubungan dengan saya, carilah orang lain. Tapi kalau Karama merasa bahwa Karama berteman dengan saya, bergaul dengan saya, termotivasi untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, ya silakan. Mau tetap jalan, kita terus berjalan. Saya bilang, Karama jangan sampai salah invest waktu. Jangan sampai bergaul dengan saya, buang waktu, buang tenaga, jauh-jauh dari mana? Jauh-jauh dari Cilengsi, datang ke Tambun, bertonton berteman dengan saya, tetapi nggak ngalamin apa-apa. Gak temukan kehendak Tuhan di dalam diri saya, berarti Kak Rama harus cepat ngambil keputusan untuk tinggalkan saya. Carilah teman yang memotivasi Kak Rama untuk semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Amin. Jadi semua kita ini harus sadar diri. Kita ini diciptakan serupa dan segambar. Berkuasa, berarti kita harus memberi pengaruh yang benar kepada orang lain. Bukan pengaruh yang baik, sekali lagi ya. Pengaruh yang benar kepada orang lain, bukan pengaruh yang baik. Karena yang baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah tentu baik. Sekali lagi, pengaruh hidup yang benar harus kita tularkan kepada orang lain, bukan pengaruh yang baik. Amin. Pengaruh yang benar. Kenapa saya bilang pengaruh yang benar? Karena kita percaya kepada Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu dia memutuskan untuk berdiam di dalam ciptaannya. Kalau Allah yang katanya Allah yang benar, tetapi dia tidak bisa, dia tidak punya kuasa untuk berdiam di dalam ciptaannya, berarti dia bukan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi ya, kita percaya kepada Allah yang benar dan Allah yang hidup.
Allah yang benar adalah Allah yang hidup, itu adalah Allah yang tidak terbatas. Berarti begini, dia yang ciptakan kita, berarti dia juga punya kuasa berdiam di dalam kita. Nah ini dia nih. Mulai berpikir ya, oh berarti benar. Orang di luar sana bilang bahwa semua agama itu Allahnya sama. Oh tidak. Allah kita itu tidak sama. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Ya, Allah yang punya kemampuan, punya kuasa yang tidak terbatas, bisa berdiam di dalam pribadi ciptaannya. Pilih mana? Pilih Allah yang hanya ngongkang-ngongkang kaki di sorga, tunggu dia mati, atau pilih Allah yang ciptakan kita, tetapi dia juga hadir di dalam hidup kita. Pilih mana? Pilih mana? Hah? Pilih Allah yang hanya sekedar zat, yang tidak jelas ujung tanduknya. Sekali lagi ya. Atau pilih Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, dan bisa berdiam di dalam ciptaannya. Pilih mana? Pilih mana? Saya pilih Allah yang hidup. Saya pilih Allah yang benar. Bukan Allah dalam rupa zat. Amin. Deal ya. Makanya kita ini diciptakan apa? Serupa, segambar dengan Allah. Jadi kalau kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, berarti Allah punya tujuan, Allah punya maksud. Tujuan maksud kita diciptakan serupa dengan Allah, seperti tadi saya bilang, bukan hanya sekedar hari Minggu datang ke gereja, bukan hanya sekedar hari Minggu kita terlihat pelayanan di mimbar, atau bukan hanya sekedar kita memenuhi tempat-tempat kalau ada program-program kerohanian, tempat-tempat ibadat. Tapi kalau kita belum sampai mempengaruhi orang lain untuk melihat Yesus di dalam kita, tanda besar ada yang salah dengan kekristenan. Ada yang salah dengan apa? Kekristenan. Bertahun-tahun orang bergaul dengan engkau, tetapi tidak pernah menemukan Yesus, tidak pernah berjumpa dengan kebenaran, tidak pernah berjumpa dengan kehendak Allah di dalam hidupmu. Berarti ada yang salah dengan kekristenanmu. Berarti kekristenanmu itu cuma apa? Agama. Kekristenanmu cuma apa? Ritual. Bilang samping kiri kanan, saya nggak mau ritual. Ya, saya nggak mau ritual. Saya tidak mau hanya sekedar beragama saja. Tetapi justru saya harus memiliki satu tujuan, saya harus memiliki satu pengertian bahwa orang bergaul dengan saya, orang tidak sia-siakan waktunya. Amin. Orang bergaul dengan saya, orang ngobrol dengan saya, tidak sia-sia waktunya terbuang dengan saya. Contoh, kalau saya dengan Kak Frankie, Kak Rama, kami sebagai hamba Tuhan dan teman-teman semuanya kita hamba Tuhan. Tapi dalam pertemuan kita ngobrolnya itu ngalar-ngilur. Ngalar-ngilur, ketawa hahaha sana, ketawa hahaha, tapi di dalamnya tidak ada kebenaran dan tidak ada Tuhan, tidak ada kehendak Allah. Apa yang terjadi? Hah? Hampa, kosong, nggak dapat apa-apa. Saya juga pernah bilang sama Karama, kalau kita sering ketemu, tapi kita ngobrol, asal ngobrol aja ngalar-ngilur, tapi di dalamnya tidak ada Tuhan, tidak ada kehendak Tuhan, tidak ada kebenaran Tuhan, berarti kita harus rubah cara pergaulan kita. Amin. Nah, waktu kita mengambil keputusan untuk seperti itu tandanya bahwa kita sudah mulai menemukan makna, tujuan, identitas, bahwa oh ternyata saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, serupa segambar dengan Allah. Saya hanya mau share kepada teman-teman begini. Saudara tahu nggak? Waktu kita sekarang, umur Bu berapa? 30 berapa? 32 ya. Ini orang timur juga Kak Frank. Ya, dari Alor. Kalau saya kan dari Kupang. Ini juga ya dari Kupang juga ya. 32. Kang Sule juga orang timur. Ku tak pandang dari suku mana. Itu cuma iklan doang. Sekilasnya gini, kalau nih Bu usia 32 tahun, buat saya berarti umur Bu kemudian itu cuma sisa. Usia saya sekarang 41. Saya nggak tahu kapan saya harus berakhir di muka bumi ini. Makanya jangan sok-sokan hidup 1000 tahun. Bilang samping kiri kanan, jangan sok-sokan hidup 1000 tahun. Hah? Jangan sok-sokan hidup 1000
tahun. Kita harus sadar bahwa sekalipun usia saya masih 41, terlihat masih muda nggak? Masih panjang nggak? Oh iya, bayangan kita 41 itu katanya masih panjang. Tapi kalau Tuhan bilang begini, ntar malam stop dan selesai. Apa yang terjadi? Berarti kemudian dari sini kita simpulkan ya makna pahitnya. Saya mau bilang bahwa ini makna pahitnya. Semua kita yang duduk yang hari ini sebenarnya kita hanya menjalani sisa hidup kita aja. Bisa diterima apa enggak? Bisa diterima bang. Semua kita yang duduk sore hari ini hanya sekedar menjalani apa? Menjalani apa? Menjalani sisa hidup doang. Berarti begini, kalau kita hanya menjalani sisa hidup, berarti kita nggak tahu cepat atau lambat waktu itu datang. Nah kalau orang tahu persis bahwa dia sedang menjalani sisa hidupnya, wih dia akan maksimal. Oh iya, berarti saya tahu waktu saya terbatas, sisa umur saya terbatas, berarti saya harus berkuasa. Saya harus tahu identitas bahwa saya diciptakan serupa segambar untuk mengelola sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang salah menjadi benar. Orang-orang berjumpa dengan saya, mereka bisa mengenal dan menemukan pribadi Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Merdeka. Ya, jadi jangan cuma kita hanya sekedar ritual agama. Yang penting beragama Kristen, ya. Yang penting percaya Yesus. Ya, udah cukup lah. Yang penting hari Minggu ke gereja. Jadi jagonya kita itu cuman 1,5 jam atau 2 jam di mana? Di gereja atau tempat ibadah. Jadi kalau kita udah di gereja, udah nyanyi lagu-lagu rohani, apalagi lagu-lagu karismatik, saya mau bilang bahwa malaikat asli itu minder sama kita. Malaikat asli minder sama kita. Kalau kita orang karismatik, udah angkat tangan, tutup mata, nyanyi lagu, ku menyembahmu. Wih, terlihat suci, kudus, dan sangat mulia. Malaikat yang asli malu minder lihat kita. Karena seolah-olah dia angkat tangan, dia meyakini bahwa sayap-sayap putihnya dia ini udah mulai tumbuh. Sebentar lagi terbang kemana? Ke surga.